Oke guys, so welcome back to my channel. Oke guys, so hari ini lama sudah saya tidak buat video. Oke, so hari ini saya mau buat satu video reaction lah. Ada satu YouTuber daripada Indonesia, betul-betul respect dengan kerajaan Malaysia lah. Dimana beliau tersebut betul-betul bangga kerjaya Malaysia, cara Malaysia, kerajaan Malaysia dengan rakyat betul-betul bersatu untuk menangani yang sekarang ini, yang kita tahu sekarang ini adalah isu penularan COVID-19. So saya pun baru nampak juga video ini lebih kurang 3 hari lalu lah video tersebut baru dipost. So kita tengok macam mana video beliau respect dengan kerajaan Malaysia. So dalam video tersebut ada 3 negara yang dia ambil contoh lah. Satu negara Thailand, negara beliau sendiri, YouTuber itu ya, Indonesia dengan Malaysia. So saya tidak bercakap banyak. So ini bukan untuk sebelum itu saya minta maaf. Oke, so video ini bukan untuk menunjukkan siapa negara, siapa yang paling kira paling bagus lah, so video ini untuk ditujukan kepada kita semua lah, supaya kita dapat ambil toleransi ataupun iktibar daripada video ini, supaya kita sama-sama dapat membentras lagi ataupun mencegah penularan COVID-19 yang terbaru sekarang. So saya tidak akan bercakap lama lagi, so kita tengoklah video ini. Request dari orang untuk kita react gitu. Jadi apabila video ini baik atau mempunyai kesan positif, mari kita ikuti atau contohi. Dan apabila video ini yang agak sedikit kurang baik, maka mari kita jadikan pelajaran dan juga memperbaiki itu ya. Bukan bermaksud untuk merendahkan satu negara ini, dan itu bukan sama sekali. Kita cuma mereact dan juga memberikan sedikit komentar ataupun pandangan tentang video itu. Dan apabila ada sedikit kesalahan dengan pandangan saya, mohon maaf. Video ini tuh aku belum nonton sama sekali, tapi dari judulnya itu ialah kondisi selepas BKP atau PSBB atau kawalan pergerakan, bagaimana situasi di negara ini dan ini dan ini. Ini ada beberapa negara, aku pun belum tahu lagi, mungkin 2 atau 3 negara. Oke, mari kita saksikan sama-sama. Pemerintah Thailand, oh ini di Thailand, melonggarkan kebijakan lockdown. Waduh. Gila. Waduh. Ada yang sampai jatuh. Ya Allah, ini mall baru dibuka kan, orang mau masuk mall sampai segitunya. Ya Allah. Gila. Ngeri. Aduh. Ini di mana? Ini polisi mungkin ini. Ini di Indonesia. Ini ngapain ini? Polisi. Oh, waduh. Lawan arah. Anjir. Ini nggak tahu kalau ketabrak ini habis lah. Aduh. Waduh. Oh, dan berita ini pun aku baru tahu, coy. Serius. Wih, banyak banget. Waduh. Sampai penuh jalan itu kan. Aduh. Ya Allah, negara gue. Oh, ini kesana lagi banyak loh. Aduh, habislah semuanya, udah kena. Kasihan. Degil ya, disuruh di rumah. Malah apa ini? Motor-motoran. Oh,
ini aku udah tahu cuy. Ini di mall. Ini kemarin sempat viral juga sih ini beritanya itu. Nah ya sampai begitu ya, cowok. Sumpah sih. Ngeri, miris. Ini di mana ini? Guys, Oh, Indonesia ya? Oh, Malaysia. Tapi kok suaranya warga Malaysia mengantri di salah satu mall di Ibu Perak, Malaysia. oh, mungkin ini orang Indonesia yang berada di sana ya. Mungkin dia memberikan sedikit 1 meter untuk jarak ya. informasi yang ada di sana. Ikuti prosedur-prosedur atau protokol-protokol undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia seperti itu. Oke. Jadi untuk masuk mall itu 1 orang saja. Anak tidak boleh dibawa. Jadi sangat Serius? mengikut undang-undang. Kalau tidak mematuhi undang-undang itu akan dikenakan sanksi atau saman atau denda ya. Jadi seperti itu, memang ketat sekali peraturan di Malaysia itu. Walaupun ketat tapi rakyat Malaysia itu patuh dan tertib ya terhadap undang-undang di Malaysia. Ya ada sih yang nggak tertib, itu ada, mesti di seluruh dunia pun ada. Dari sekian banyak warga mesti ada yang tidak tertib seperti itu. Jadi memang salutlah kepada rakyat Malaysia, tertib mengikuti undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Kita fokus ke videonya aja, informasi dari beliau ini. Kalau Malaysia itu tertib seperti itu. Untuk yang teman-teman Dan yang video ini terakhir ini aku ambil di Vino Channel ya. seperti apa ketertiban rakyat Indonesia seperti itu, kalian bisa menilai sendiri. Oke, Mas. Oke, videonya udah habis. Dan apabila kita melihat kondisi di 3 negara ini kan sangat-sangat berbeda sekali. Di video pertama, kedua, dan yang ketiga ini seperti amat kontras sekali gitu loh, jomplang gitu. Aduh, ini lagi melibatkan negara aku lagi. Aduh, ya Allah. Susah aku mau cakap ini, nanti takutnya dikira ini atau itu. Oke lah, kita bercakap tentang Malaysia. Bila kita melihat kondisi di Malaysia ini dengan video yang kedua dan pertama tadi itu berbeda jauh, amat tenang gitu kan, amat tenang gitu, kayaknya itu ayem gitu, nyaman gitu loh. Dan kayaknya kalau kita masuk dalam sebuah tempat atau toko atau mall itu rasanya itu kayak selamat gitu kalau di Malaysia. Dan tapi untuk video pertama dan kedua itu yang di publik yang begini-begitu itu aku nggak mau berkomentar, aku no comment untuk itu semua. Dan aku juga dipahamkan dari teman aku, warga negara Malaysia, mengatakan bahwa kalau kita mau memasuki sebuah premis toko atau kedai ataupun shopping center apa semua itu, kalian harus menulis nama kalian, alamat kalian, nomor telepon kalian. Dan jika kalian tidak melakukan hal itu, nggak mau menulis itu, maka kalian boleh masuk gitu. Dan apabila berdegil akan ditunda. Bener gak cuy? Dan jika kalian tahu info ini benar atau enggak, silahkan komen di bawah, oke? Ini kalau berita ini sampai benar atau fakta, maka keren lah, keren banget. Karena apa aku bilang keren begini? Bukan semata-mata mau memuji kalian negara Malaysia, bukan. Ini jujur aku katakan bahwa langkah ini itu sangat brilian sekali. Karena apa? Apabila di satu tempat itu ada klaster baru atau orang yang terjangkiti di tempat itu, maka dengan senang mudah kita mengetahui siapa yang ada di dalam kawasan itu pada hari ini, tanggal ini, jam ini, gitu kan. Jadi bisa terus mudah dihubungi dan dikuarantin, dan ibarat senang kata itu dapat mengawal dan juga mengontrol pergerakan rantai penyebaran wabah COVID ini. Ini adalah sangat-sangat brilian sekali sih. Aku pun nggak terpikirkan juga. Dan salut lah untuk kerajaan Malaysia ini. Korang memang tak tahu lah aku nak cakap apa. So aku nak cakap saja, korang ni sangat-sangat detail lah dengan hal-hal yang kecil ini. Betul saya cakap, ini ikhlas dari saya tahu. Dan apabila kita melihat dari bro yang bercakap di video yang terakhir tadi itu, dia bilang itu
undang-undang atau peraturan kerajaan Malaysia ini amat ketat sekali. Tapi warga negara Malaysia ini sangat patuh dan mematuhi. Ini aku bisa menyimpulkan bahwa kalian, antara kerajaan dan juga rakyat, ini saling bersinergi atau saling saling memahami dan bergerak ke satu tujuan gitu. Oke, kalau pemimpin kalian bilang begini, oke, begini, rakyat, oke, kita ikut. Nah begitu, bagi pikiran aku lah. Dan aku juga melihat sebuah media di Indonesia ya, saya ulangi, menceritakan bagaimana keadaan di Malaysia dan juga orang-orang di Malaysia atau pemimpin ataupun tokoh publik di Malaysia itu dikatakan kalau ngomong itu atau bercakap itu tidak ada yang beda-beda, mereka satu saja. Dan karena info itu juga, sebab itulah aku menyatakan bahwa rakyat Malaysia dan juga kerajaan Malaysia itu saling bersinergi gitu, satu hati, maksudnya satu langkah gitu. Tapi geng, saya baru saja mendapatkan info kalau case di Malaysia itu kembali meningkat gitu kan. Ada sebanyak 227 malam tadi yang aku diberitahu oleh teman aku malam tadi. Dan aku masih tidak paham lagi apakah klaster baru dari luar negara yang masuk Malaysia, ataupun orang-orang Malaysia, ataupun warga asing yang berada di Malaysia. Aku sendiri belum tahu info ini sakinya seperti apa. Saya kurang mencari info tentang COVID-19 ini. Dan jika bagi kalian yang ada tahu, silahkan komen di bawah. Oke geng, sekali lagi video ini tidak untuk membeda-bedakan ya antara negara satu sama lain, bukan ya. Ini cuma begini, senang cerita. Mana yang lebih baik, mari kita contohi gitu. Mana yang kurang baik, kita perbaiki. Begitulah maksud aku. Kan gak ada salahnya mencontoh atau meniru hal-hal positif kan. Kan untungnya juga sama kita sendiri, begitu. Oke guys, so begitulah videonya. So harap kita semua dapat bekerja sama untuk untuk membendung lagi lah penularan COVID-19. So walaupun sekarang ini penularan sudah hampir menurun, tapi yalah, walaupun sekarang ini sudah ada PKPP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, walaupun kita sudah diberi kelonggaran, harap kita sentiasa dalam keadaan yang selamat, safe, and then sentiasa jaga kebersihan diri Anda masing-masing. So sentiasa kekalkan jarak 1 meter untuk aku. So terima kasih menonton video ini sampai habis. Terima kasih dan saya respect dengan video kawan tadi itu. So itu sajalah. And then terima kasih karena menonton video ini sampai habis.